Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan tentang K3. Jadi K3 ini tentang keselamatan kerja kita. Nanti K3 ini akan kita terapkan di perusahaan tempat kita PKL, gitu ya. Jadi disampaikan kepada anak-anak sekalian supaya nanti kalian lihat K3 di sana bagaimana, kan gitu. Jadi mohon kepada anak ini posisikan K3 ini nanti atau mulai carilah perusahaan yang sesuai dengan jurusan kita, ya DKP. Jadi pembahasan nanti K3 ini penting untuk ke depan bagi kalian. Dan itu. Yang pertama sekali untuk sampai ke perusahaan sana, kalian memakai kendaraan. Apa K3-nya? Tadi sudah dibahas tentang helm, kalau naik kereta. Kalau bawa mobil, ya nggak mungkin kita bawa mobil. Tapi intinya K3-nya salah satu helm. Dan kalau helm, kalau mobil tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, simbol itu ya. Tapi kita kan nggak pakai situ. Jadi ini mungkin akan dilaksanakan ke depan. Jadi penting bagi kita untuk tetap petunjuk K3 tadi. Jadi demikianlah. Jadi diskusi tentang K3 setelah kita mulai tadi akan dijalankan 2 bulan ke depan ketika mulai PKL. Jadi ini yang Bapak sampaikan. Demikiannya diskusi tentang P5 yang judulnya tentang keselamatan kerja. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan bertanya, di sini ada catatan apa itu K3. Jadi tolong kepada anggota, ini bebas ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Oke, itulah dia jawabannya ya. Jadi tidak ada yang susah, karena penting bagi kita K3-nya. Kenapa? Karena nanti kita akan PKL di tempat perusahaan yang pasti ada K3-nya. Oke. Untuk apa itu K3? Di situ ada pertanyaan lagi. Apa itu safety? Oke, kelompok berapa bisa menjawab safety itu apa? Oke, kelompok 3 lagi loh. Safety itu artinya keselamatan dalam melakukan sesuatu. Kalau seandainya safety-nya di mobil, bagaimana bentuk safety-nya itu? Menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman, oke. Kalau umpamanya naik kendaraan kereta, umpamanya atau iyalah kendaraan roda 2. Apalagi? Oke, kita masuk soal kita nanti ke perusahaan. Oke, untuk di perusahaan nanti apa safety yang kita dapat nanti di sana? Kira-kira itu apa, Abio? Sudah? Ayo siapa? Jawab. Safety keselamatan kerja di jurusan kita itu seperti fokus dan waspada terhadap apa yang kita kerjai. Jangan kehilangan fokus. Ya, itu termasuk. Ya. Contohnya di mana nih kalau di perusahaan itu ada seperti apa dia? Giling-giling itu Pak. Mesin giling itu mesin cetak itu maksudnya, ya, bukan mesin giling traktor kan? Jadi bagaimana menghadapi mesin cetak itu? Kita tidak boleh memakai barang tidak sila. Ya. Terus kita di situ mesti apa? Safety-nya? Fokus dan waspada. Iya, itu bukan berarti alat bentuk itu safety, tapi bisa waspada itu termasuk safety. Oke, mantap kelompok 2. Yang kedua, apa itu kecelakaan kerja? Jadi ingat tuh ya, apa itu kecelakaan kerja? Oke, ada yang bisa menjawab?
Oke, sakit. Sesuatu yang tidak sengaja terjadi karena tidak. Nah, boleh, nggak apa-apa. Nah, sudah, terus saja nggak apa-apa. Sesuatu. Kejadian yang tidak disengaja akibat tidak fokus dalam melakukan pekerjaan, Pak. Oke, Dapat itu membahayakan. yes, termasuklah itu apa itu kesalahan kerja. Di sini bahayanya kalau kita nggak fokus tadi dibilang waspada juga ya. Nah, bisa ada kecelakaan. Ini nggak kita minta ya, tapi memang sering ada kejadian seperti itu ya. Oke, mantap. Itu 4 jamnya. Tepuk tangan. Apa selain tadi sakit, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Nabila lagi, nggak ada yang lain. Yang lain. Nah, jangan itu aja. Nanti nilainya tinggi kali nanti. Kita bagi ya sesuai nanti supaya semua dapat nilai yang sama bagus gitu ya. Ya. Masan semua nggak bisa menyampaikan itu apa kecelakaan kerja itu. Oke, Zalfa. Kelompok 3 ya. Kecelakaan yang tidak terjadi yang tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Contohnya bagaimana ini? Ya, memang diskusi boleh sama kawannya. Kayak aplikasi di dekat masing-masing Pak. Nah, selain dari itu, bagaimana lagi yang lain? Ini Pak, sesuai dengan jurusan kita aja kita bahasin dulu. Kita nggak kemana-mana ya, jurusan DKP. Tadi sampaikan sakit di mesin percetakan itu ada itu bahayanya kalau pakai dasi. Maka safety-nya apa? Waspada dan fokus. Jadi bukan bentuk alat aja yang katakan safety, tapi kewaspadaan dan fokus itu yang penting. Safety juga bagi kita. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain kalau umpamanya safety di dalam kecelakaan kerja ini? Apa? Di tempat pencetakan itu ada sablon yang tempat cetak sablon yang panas itu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa jadi tangan kita kena sablon yang panas itu, jadi kita bisa terbakar. Oh, mantap. Di sini disampaikan oleh teman kita di kelompok 3, Melpani mengatakan ada sablon situ yang sifatnya panas. Nah, itu hati-hati terbakar nanti kalau tidak dia tadi fokus ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kecelakaan kerja seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak fokus dan waspada tadi yang sampaikan sakit, ya kejadian kecelakaan tadi. Itu tanpa diduga ya, bukan kita mau. Oke, mantap. Oke, saya tanya nih yang ketiga, mengapa kecelakaan kerja bisa terjadi? Siapa yang mau jawab? Oke, kelompok 4 Asbi. Oke, silakan. Kenapa kecelakaan kerja bisa terjadi? Ya. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena kelalaian, kurang pelatihan, termasuk peralatan keselamatan, kelelahan atau kondisi ini tidak memungkinkan kerja yang tidak aman. Sekian, terima kasih. Oke, itu dari Asbi. Yang lain? Kelompok 4 tadi. Kelompok lanjut ada? Nah, apa lagi ada lagi? Tunggu, kelompok 3. Ya. Fokus. Nah, lagi. Waspadaan kurang. Ya, itu aja. Oke. Nah. Yang lain? Oke. Kurangnya konsentrasi, terus menggunakan alkohol dan obat-obatan dalam sebelum bekerja. Menggunakan alkohol. Ya, dan obat-obatan. Dan sebelum bekerja minum obat-obatan dan minum alkohol dulu. Itu kan bisa dapat upaya dan kecelakaan dalam bekerja. Masalah alkohol di dalam kerjaan itu. Sebelum bekerja mesti minum. Iya, itu kan nggak berarti melanggar aturan itu. Nah, oke, tapi cerita alkohol ini kan janganlah sempat DKP alkohol itu masih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Mengapa kecelakaan kerja bisa terjadi itu karena kurangnya antisipasi, kita juga kurang pengalaman mungkin dan kurang fokus, terus tidak menjalankan
SOP dengan benar, tidak mengikuti peraturan yang ada, gitu Pak. Oke. Itu memicu ada kemungkinan besar kita mengalami kecelakaan kerja. Oke, mantap kali nih. Oke. Itulah tentang kecelakaan kerja. Oke, sudah hampir semua kelompoknya yang menjawab seperti itu. Ya, mantap. Jadi kita persiapkan nanti di ke depan nih, setelah kita naik kelas 12, kita akan praktek di lapangan atau PSG namanya. Itu berarti nanti kita siap-siaplah di perusahaan itu. K3 itu diperhatikan. Oke. Yang selanjutnya di 1, 2, 3, 4 ya. Apa itu K3? Oke, tadi siapa yang bisa menjawab K3 tadi apa? Selain dia kepanjangan, terus ceritakan maksudnya. Apa itu K3? Oh, Melpani. Ketiga itu apa keselamatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja. Terus arti dari K3 itu aturan-aturan dari perusahaan atau tempat untuk melaksanakan kegiatan yang tidak Nggak apa-apa, terus. Tidak sembrono. Peraturan-aturan yang ada di perusahaan yang diterapkan agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Oke, mantap ya. Mantap. Ada yang lain? Lain dari kelompok 3, ini kelompok 3 ini terus ini ya. Ada yang lain? Siapa? Kelompok 1? Apa itu kelompok 1 ini hanya pengamat ya? Cuma sakit aja lah. Nah, yang lain pengamat, penunggu, penulis ya kan? Oh, iya Pak, itulah aminkan aja nanti kan. Tanggap sedikit, apa itu K3? Ayo kelompok 2. Putri. Nah, Din. Dewanti. Nah, oke. Nih. Mengapa K3 itu penting dalam bekerja? Selain untuk menjaga keselamatan pegawai, K3 itu juga penting untuk menjaga agar produksi tetap lancar. Tuh, ada yang lain nggak ada? Dan untuk mencegah adanya hal-hal kerusakan pada mesin Produksi dan keselamatan siapa juga? keselamatan pegawai itu sendiri. Dari pakai skill sendiri. Oke, itu ya, mantap. Tadi siapa tunjuk tangan sini? Siapa tunjuk tangan tadi sini? Ini ada. Ya jadi. Siapa? Harus nalar ini karena kita ke depan. Ini kita di luar. Jadi di tentang tanggung jawab sekolah ya kan banyak perusahaan karena udah tidak lagi di sekolah kan. Nah, itu harus dijaga nih K3 ini macam mana. Harus paham K3. Dan nggak tahu. Oke. Ada? Ini ya, mengapa K3 penting dalam bekerja? Apa ketiga penting dalam kerja? Ya. Ketiga penting karena bisa dapat mengurangi rasio kecelakaan kerja. Karena keamanan dalam bekerja itu sangat penting. Karena kalau di dalam perusahaan tidak aman, maka akan dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ketiga itu sangat penting dalam perusahaan atau pekerjaan. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi balik saya ulang tadi ya, Cima ya, supaya yang disampaikan kelompok 4, kelompok 3 tentang radiasi monitor ya. Nah, itu tidak ada. Terus apalagi tadi dikatakan Nabila kabelnya bisa membahayakan, berserak itu bisa K3-nya tidak terlaksanakan. Dan selanjutnya tadi Salsa tentang sarung tangan untuk menyablon gitu panas ya. Ini bisa
Diperhatikan nanti selama ini berarti apa kalian sudah menerapkan berarti belum. Ya. Itu ingat lagi. Ada yang lain? Ada? Oke, itu aja lah mungkin ya yang kalian sampaikan tadi. Ya, di situ. Ada lanjutannya lagi. Oke. Selanjutnya, apakah di sekolah ada rambu-rambu di setiap tempat praktek? Oke, siapa yang mau jawab sini? Kelompok berapa? Oh, situ dulu ya, kelompok 4. Silakan, Kak. Agak besar dikit suaranya. Nah, itu aja. Oh, tentang sepatu doang aja. Selamat. Oh gitu. Berarti hanya sifatnya hanya simple sekedar kita aja, nggak ada aturan apa ya, supaya jangan begini-begini. Oke, lanjut. Kelompok 4 tadi. Kelompok 1 ya. Soalnya ada tentang rambu-rambu praktek. Nah, di praktek itu ada peringatan dilarang menggeser-geserkan sama menggeserkan komputer dan kursi dilarang makan juga di praktek. Di dalam praktek. Ya. Dilarang merokok. Dalam merokok. Ada situ ya. Ya, Pak. Jadi hanya simple gitu aja. Tidak terstruktur, ada sini dilarang ini pakai poin-poin nggak ada. Cuman sekedar gitu aja, catatan aja. Oh, berarti himbauan aja ya. Sifatnya himbauan berarti bukan rambu-rambu yang di apa namanya diletakkan gitu ya. Jika begini ya, dia sifatnya himbauan doang. Oke. Jadi selama ini masih himbauan, belum ada rambu-rambu yang pas ya jika begini keselamatan ketiganya ya. Oke. Ada yang lain? Ada? Oke, buat tangan lah, udah. Ini hasil dari presentasi tadi, diskusi kita tadi. Tolong dipresentasikan setiap kelompok. Silakan. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Nabila Syafira. Saya Zakira, saya Melvania Anastasia, saya Jalma Syafira, saya Salwani, saya Safira. Nah, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa itu safety, Melvani? Jawab ya, apa itu safety? Safety itu artinya adalah keselamatan dalam melakukan sesuatu. Itu safety, jadi safety itu artinya keselamatan dalam melakukan sesuatu. Ya. Contohnya kayak apa, dalam mobil itu apa menggunakan sabuk pengaman, dan di dalam kereta menggunakan apa helm. Nomor 2, apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja itu adalah tragedi atau kejadian yang terjadi secara tidak sengaja yang menyebabkan cedera pada pekerja. Lanjut. Mengapa kecelakaan kerja bisa terjadi? Yang pertama karena kelalaian, kedua kurangnya pelatihan, yang ketiga tidak waspada atau kurang fokus. Ya udah tadi tahu. Yang terakhir itu mengapa? Mengapa K3 penting dalam bekerja? Itu tadi pada mengapa K3 penting dalam bekerja? Karena ini menyebabkan lingkungan kerja yang aman dan apa seperti itu. Nah, lanjut. Mengapa K3 penting dalam bekerja? Yaitu untuk menghindari adanya kecelakaan kerja dan membuat lingkungan kerja yang aman dan produktif. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Apa kesimpulan dari diskusi kita? Baca itu. Kesimpulannya yang pertama,
apa itu safety. Safety dalam jurusan DKP itu tidak dibenarkan menggunakan dasi saat berada di mesin percetakan karena bisa mengakibatkan menyangkut dasi ke mesin tersebut. Ya, itu safety-nya ya. Ya. Oke, lanjut. Sama lagi. Geser. Apa itu kecelakaan kerja adalah suatu kegiatan yang tidak disengaja dan dapat menyebabkan cedera kepada pekerja. Oke, mantap. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya hati-hati dalam bekerja. Hati-hati Pak, tidak memakai pengaman saat bekerja. Itu aja. Simpel ya. Oke, lanjut. Apa K3 penting dalam bekerja? Apakah K3 penting dalam bekerja? Karena dalam bekerja kita butuh yang namanya keselamatan, keamanan, supaya perusahaan yang tempat kita bekerja menjadi lebih maju Ya. dan tidak ada kendala dalam masalah apapun. Dan keselamatan untuk pegawainya? Nah, pegawainya macam mana? Kan perusahaannya bagus. Pegawainya Pegawainya juga harus lebih aman gitu. Ya. Oke, itulah ya. Dapat. Oke, terima kasih kelompoknya. Satu lagi nih Pak, kalau Oh, satu lagi tuh ya, Pak. Nah, maka di sekolah ada ramu-ramu di setiap tempat praktek. Nah, di tempat praktek itu ada. Nah, yang pertama dilarang geser komputer dan maksudnya ada dilarang merokok di saat di praktek itu. Yang ketiga dilarang menggeser kursi dan sebagainya. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, jadi Bapak mengapresiasi kalian yang telah berani menyampaikan tentang pertanyaan yang saya sampaikan. Itu adalah suatu apresiasi bagi yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan Bapak. Ini kepada yang telah berani menjawab ya. Apresiasi saya kepada kalian, termasuk kelompok 3 yang paling banyak ya. Yang kedua, kelompok 1 dan kelompok 2 sama sekali belum ya. Jadi apresiasi kepada kalian. Dan ini penting untuk kita ke depan. Dan untuk kita juga bersama, Bapak pun penting juga kan. Kenapa? Nanti kan kita, contoh, insya Allah Bapak monitoring kalian juga. Jadi mau lihat kondisi perusahaannya, apakah telah dijalankan K3-nya untuk keselamatan kalian. Jadi penting tadi ya, memakai dasi itu bahaya ketika di dalam mesin percetakan. Makanya tidak ada percetakan pakai dasi. Kalau pakai dasi itu bahaya, tergilas atau tergiling di putaran itu, ya kepala kita pun kena lah, hilang ya kan, dicetak juga nanti. Jadi mungkin itu penting ya. Berarti sesuai dengan jurusan tadi, bahasan tadi dijawab kelompok 1 tadi ya. Hati-hati tentang apa itu tadi? Keselamatan di sini, apa itu kecelakaan kerja, mengapa kecelakaan terjadi. Oke, demikian terima kasih kepada anak-anak sekalian yang begitu antusias sekali tentang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.